Bismillahirrahmanirrahim. Wahaikum bitahiyatil islamiyah tahiyatil ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menikmati waktu di bukur kali ini, di waktu subuh kali ini, berharap minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga di waktu yang penuh dengan lapis-lapis keberkahan Allah, semoga Allah jadikan kita menjadi hamba yang selalu mampu mensyukuri segala karunia dan nikmat Allah, kesehatan, kesempatan, ketaatan, sehingga di waktu bukur kali ini kita bisa menikmati awal hari dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan ibadah. Mulai mungkin di antara kita sudah melakukan mulai sepertiga malam tadi, lalu kita lanjutkan dengan zikir, tilawah, bahkan kita melangkahkan kaki ke Masjid Al-Badar ini. Kita sholat qobliyah subuh, kita sholat subuh berjamaah, dan kita melanjutkan dengan bermajelis ilmu, bahkan nanti juga akan melakukan sholat syuruk di antara kita. Semoga rentetan-rentetan amal ibadah yang kita lakukan ini, wabil khusus di waktu bukur ini, di mana Rasulullah SAW mendoakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di waktu bukurnya. Semoga kita mendapatkan doa Rasulullah SAW ini. Mari kita awali yang kedua kali kesempatan di waktu bukur, di waktu subuh kali ini dengan sebuah doa yang dimana tutur istri Rasulullah SAW, Ummu Salamah, setiap selesai sholat subuh Rasulullah tidak pernah melepaskan doa ini. Maka sejenak kita ucapkan juga doa ini dalam kebersamaan kita. Semoga tidak hanya lisan yang melafalkan doa-doa kebersamaan ini, hati kita pun terikat dalam nilai-nilai ukhuwah di antara kita. Mohon diikuti. Kita awali majelis kita di kesempatan bukur kali ini dengan satu doa dari Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, kami memohon ilmu yang bermanfaat. Dengan ilmu itu kami mendapatkan pemahaman yang baik, dan itu menjadi sebuah kenikmatan rezeki bagi kami. Dan semoga dengan ilmu dan pemahaman itu kami beramal, dan amal kami Engkau terima ya Allah. Hadirin jamaah sekalian, menikmati kepemilikan hati. Tadabbur surat An-Nahl ayat yang ke-78. Pertanyaannya, saya lebih suka Bapak Ibu kalau menyampaikan tausiah itu saya artikan tausiah itu komunikasi dua arah. Kalau komunikasi dua arah itu namanya tausiah. Kalau komunikasi satu arah namanya khutbah. Ya, khutbah komunikasi satu arah. Kan nggak mungkin ketika khutbah terjadi obrolan Pak dengan jamaah. Kalau tausiah ini itu boleh terjadi obrolan dua arah, karena tausiah adalah komunikasi dua arah. Komunikasi satu arah tadi apa namanya Pak? Khutbah. Komunikasi dua arah? Tausiah. Mau tahu nggak? Ada komunikasi banyak arah Pak, namanya ghibah. Itu ibu-ibu lebih paham Bu ya. Komunikasi banyak arah. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, rekan-rekan sekalian, menikmati kepemilikan hati. Saya ambil kata-kata nikmat dan kepemilikan atau milik dengan sebuah kalimat tanya. Panjenengan lebih suka hak milik
atau hak pakai dalam hidup ini? Panjenengan lebih suka hak milik atau hak pakai? Hak milik. Baik, begini kisahnya. Suatu saat ada seorang teman, anak muda, yang tiba-tiba menawari saya sebuah mobil. Ustadz, kalau mau mobil silahkan pilih mobil yang mana, nanti saya hadiahkan untuk Ustadz. Cuma anak muda ini baru sebatas ngomong, bahkan memang menunjukkan mobilnya. Ustadz, mau mobil kayak gini atau pakai gini, tapi menunjukkannya bukan di dealer, di sebuah parkiran mall. Singkat cerita, saya menolak tawaran dari anak muda ini. Menariknya, dari waktu berikutnya ada seorang bapak-bapak itu yang tiba-tiba menelpon saya dan langsung mengucapkan, Ustadz, saya sudah beli mobil dan mobil ini saya hadiahkan untuk Ustadz dan teman-teman di kumpulan dakwah Ustadz. Bedanya bapak ini sudah beli, mobilnya sudah dibeli, Pak. Kalau yang anak muda tadi belum, baru ngomong. Pertanyaannya, saya senang apa enggak, Pak, dengan tawaran si bapak ini? Kalau panjenengan dapat mobil pripun, Pak? Ayo kita akui saja, Pak, ya, senang. Menariknya, bapak ini kemudian bilang, Ustadz, mobilnya saya taruh di rumahnya Ustadz saja ya. Saat itu saya langsung menolak, mohon maaf Pak, izin, saya nggak bisa kalau mobilnya diparkir di rumah saya, karena rumah saya ini cukupnya untuk satu mobil dan saya sudah punya mobil. Yang kedua, rumah saya ini gang buntu dan rumah saya paling pojok, nanti kesulitan kalau ada mobil yang lain parkir. Singkat cerita, saya tolak hak milik mobil itu. Tapi saya beritahu bapak itu, tapi boleh nggak saya pakai mobil ini, Pak, kalau saya lagi butuh? Loh, Ustaz, mau pakai kapanpun silahkan. Singkat cerita, kalau saya mau keluar kota, saya telepon beliau, hari H mobil itu datang, keadaannya bersih, bahan bakarnya sudah full, saya pakai keliling dakwah, pulang ke Surabaya, mobilnya kotor, bahan bakarnya habis, saya kembalikan ke bapak tersebut. Selama ini saya tidak pernah mengurus terhadap mobil itu, kira-kira apa, Pak? Servisnya. Saya tidak ngurus pajaknya. Tapi setiap saya butuh mobil itu langsung ready, all in, tinggal saya pakai. Pertanyaan saya, kalau dengan analogi ini, lebih enak hak milik apa hak pakai, Pak? Ya, saya nggak mikir pajaknya, nggak mikir servisnya, nggak mikir ya semua hal urusan tetek bengek mobil itu. Tapi setiap saya butuh mobil itu sudah ready dengan semua kenyamanannya. Sekali lagi, enak hak milik atau hak pakai? Hak pakai. Dan menariknya, dalam kehidupan kita ini, statusnya itu kita bukan hak milik. Semuanya ini karunia Allah, yang mana efek dari hak pakai kita adalah akan dimintai pertanggung jawaban. Nggak enaknya cuma itu saja sebenarnya. Kalau hak milik mungkin terserah kita karena milik kita. Tapi kalau kita bawa dalam kehidupan kita, sebenarnya dalam hidup ini kita ini hanya sebatas hak pakai. Mengapa? Karena Allah mengatakan, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Ketahuilah yang namanya nanti pendengaran, penglihatan dan hati akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi kalau ditanya hak milik dan hak pakai, secara mungkin hawa nafsu kita suka dengan hak milik. Tapi kalau secara logika kita lebih suka hak pakai. Cuma konsekuensinya nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Surat ke-18 ayat ke-36 ini. Hadirin jamaah sekalian. Baik. Berikutnya kita membahas tentang surat An-Nahl. Jadi kalau dibilang kehidupan ini itu hak pakai, maka akan ada pertanggungjawaban. Yang kedua, Bapak Ibu, adik-adik sekalian, yang semoga kita semuanya mendapatkan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Enaknya Islam itu diinformasikan dengan sebuah hadis Rasulullah, itu dengan sebuah kalimat yang indah sekali. Cuma saya mau nanya sama panjenengan lebih suka kalimat yang mana? A, Islam itu indah, atau B,
Islam itu mudah. Ibu-ibu suka yang mana, Bu? Islam itu indah atau Islam itu mudah? Kalau Islam itu indah, napa Pak? Ibu-ibu yang kayaknya tahu ini. Napa program? Loh, mboten semerap, Bu. Islam itu indah, Pak. Tahu kan itu? Urusan pertelevisian itu ibu-ibu tahu, Pak. Islam itu indah itu program televisi. Ustadznya siapa, Bu, yang bawa? Tahu juga Bapak ya. Jamaah. Jamaah itu loh, Pak. Itu programnya Islam itu indah. Tapi Rasulullah berucap Islam itu mudah. Innad dina yusrun, kata Rasulullah. Islam itu mudah. Salah satu di antara makna mudahnya di situ, Islam itu membuat satu amalan banyak keutamaan. Itu salah satu makna dari Islam itu mudah. Kita mengamalkan satu amalan saja, tapi fadilah keutamaannya itu banyak. Itu maknanya baru satu. Bahkan ada yang kedua, makna dari innad dina yusrun, kata para ulama, bahwasanya keindahan dalam Islam ada amal ibadah yang sifatnya itu paketan, bundling kalau dalam bahasa marketing kita. Contohnya saja, ngapunten, tadi ada bapak-bapak yang pulang haji tadi diinformasikan, insya Allah beliau berhaji dan mendapatkan pahala haji insya Allah. Pertanyaannya, Pak, kita yang tahun ini nggak haji, tahun depan panjenengan berharap apa, Pak? Berhaji atau berpahala haji? Ayo, panjenengan berharap berhaji atau berpahala haji selama mulai saat ini sampai tahun depan? Berpahala haji, karena kita nggak bisa berhaji saat ini, sudah selesai. Tapi menarikkah diri kita ini melihat bahwasanya ada amalan-amalan yang terkadang kita tidak sadar atau kita lupa, itu berpahala haji loh, Pak. Contohnya yang kita lakukan saat ini tadi, sholat subuh berjamaah. Rasulullah menginformasikan, barang siapa yang pergi dari rumahnya dalam kondisi dia itu suci, sudah berwudu, lalu sholat al-maktubah, sholat wajib di masjid berjamaah, dia mendapatkan pahala haji, Pak. Jadi kita tadi, Bu, insya Allah sudah dapat pahala haji. Yang kedua, kita lanjutkan apa? Bermajelis ilmu di masjid. Kata Rasulullah, man ghada ilal masjid wala yuridu, dan tidak ada keinginan sama sekali kecuali untuk belajar kebaikan-kebaikan dan mengajarkannya, dia mendapatkan pahala haji. Bahkan nanti panjenengan sudah paham, setelah itu kita sholat syuruk, dapat pahala umroh dan haji. Gampangnya 3 agenda yang kita lakukan bersamaan memiliki potensi mendapatkan pahala haji. Itulah salah satu makna dalam innad dina yusrun, agama Islam itu mudah. Adanya amalan-amalan yang mendapatkan faedah, fadilah yang banyak. Yang lainnya juga seperti itu. Namun saya batasi di poin ini. Hadirin jamaah sekalian, inilah asiknya kalau kita ingin mendapatkan sebuah kemudahan-kemudahan di dalam Islam. Baik, masih ingat surat Al-Isra ayat ke-36 tadi, Pak? Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Di situ disebutkan ada 3. Pendengaran, hati, penglihatan. Yang tadi saya tunjukkan. Pertanyaan saya, ada yang masih ingat nggak urutan-urutannya? Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Di situ ada 3 urutan. Yang pertama apa urutannya? Saya perbesar. Pendengaran, hati, penglihatan. Urutan yang pertama apa? Pendengaran. Yang kedua, penglihatan. Yang ketiga, hati. Jika di ayat-ayat yang lain disebutkan 3 hal ini dan ternyata urutannya berbeda, maka urutan itu tidak punya makna. Tapi jika di ayat-ayat yang lain ketika ada urutan 3 hal ini tersebutkan dan ternyata urutannya itu sama, maka itu punya makna. Kita coba kaitkan dengan tema di kesempatan pagi kali ini, surat An-Nahl ayat yang ke-78. Coba perhatikan Bapak Ibu, surat An-Nahl ayat yang ke-78.
wallahu akhrajukum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'alakumus syam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Pertanyaan saya kembali lagi, urutannya sama apa tidak dengan surat Al-Isra tadi, Pak? Ketika kita dilahirkan oleh Allah melalui rahim ibunda kita tidak mengetahui apapun, Allah hadirkan, Allah karuniakan 3: pendengaran, penglihatan, dan hati. Sama atau tidak, Pak, urutannya? Sama. Itu yang akan kita bahas. Namun izinkan saya menunjukkan lagi satu ayat di antaranya. Di surat yang ke-67 Al-Mulk yang kita hafal lah. Di situ ada urutannya juga, Pak. Pertanyaan saya, urutannya sama apa tidak? Sama, pendengaran, penglihatan, dan hati. Bahkan kalau Bapak Ibu buka ayat-ayat yang lain, semisal saya bacakan satu saja, misalnya surat As-Sajdah ayat yang ke-9. Tsumma nafakha fihi min ruhihi wa ja'alakumus syam'a wal absara wal afida qalilan ma tashkurun. Monggo bisa dicek surat ke-32 ayat yang ke-9. Ternyata sebut saja dari 4 ayat ini, surat Al-Isra ayat ke-36, surat An-Nahl ayat ke-78, surat As-Sajdah ayat yang ke-9, surat Al-Mulk tadi ayat ke-67. Urutan-urutan kalau ada penyebutan 3 hal ini selalu sama. Di dalam bahasa Arab, dalam ilmu balaghah, pada bab pembahasan ma'ani, di sub pembahasan takdim wa ta'khir, urutan-urutan itu punya makna. Berarti ketika Allah meletakkan yang pertama kali pendengaran, lalu penglihatan, lalu hati, ini bukan serta-merta cuma diletakkan seperti itu saja, tapi pasti ada makna. Yang terakhir disebutkan apa? Hati yang terakhir disebutkan. Seakan-akan kalau kita ingin noto hati, kita ingin membersihkan hati, kita ingin menjaga hati, kita ingin mensehatkan hati, maka harus diawali 2 di awal tadi, pendengaran dan penglihatan. Coba kita buktikan. Yang pertama, pendengaran. Ketika Allah menghadirkan kepada kita sebuah kenikmatan karunia ini, diawali ini kan waktu prosesi kelahiran. Ibu masih ingat ya waktu melahirkan anak? Masih ingat apa boten, Bu? Nek pun lali yo gawe meneh, Bu. Ceiling ya. Melahirkan itu gimana? Ketika bayi lahir, bahkan sebelum lahir, secara saintifik pun, secara ilmiah pun, secara medis kedokteran, bayi pertama kali yang berfungsi apanya, Bu, dari 3 ini? Masih pendengaran. Bahkan ketika di dalam rahim pun itu sudah bisa mendengar bayi, diperdengarkan lantunan. Makanya dulu ketika bayi ini masih di dalam rahim, bapak kan semangat itu, Pak. Si para suami ini semangat. Kalau tahu janinnya ini laki-laki, langsung semangat maca Quran. Surat apa, Pak? Yusuf. Kalau janinnya ini perempuan, semangatnya baca surat apa? Maryam. Membaca supaya diperdengarkan kepada bayi ini, karena bayi memang sudah bisa mendengar. Maka ketika bayi ini lahir, telinga dulu yang bisa berfungsi. Nanti lanjut kepada mata, instrumen cahaya kelihatan, kemudian bergabung, oh ini wajah bapakku, wajah ibuku. Baru tahun keduaan hati mulai bisa memberikan sebuah respon perasaan bayi itu, anak yang usia 2 tahunan. Itu kalau secara realita di lapangan tumbuh kembang anak. Tapi kalau sekarang kita ambil pesannya, yang pertama mendengar. Bapak dan Ibu, adik-adik sekalian yang saya hormati, telinga adalah panca indera yang tidak pernah off. Telinga. Makanya di YouTube itu ada, Pak, tulisan zikir menemani tidur. Kenapa? Karena ini meskipun kita tidur, ini itu nggak pernah off. Tidur siang sama tidur malam, mana yang paling singkat? Tidur siang karena rame, Pak. Tidur malam sepi, kita panjang. Ibu-ibu, coba buktikan, Bu. Bangunkan suami. Terserahlah caranya apa, tapi jangan sampai kedengaran. Insya Allah nggak bangun suami, Bu. Ganggu matanya gini-gini, pokoknya ganggu lah. Insya Allah kalau dibangunkan tahajud, Bapak nggak bangun. Tapi kalau ibu ke dapur ambil piring panci 2,
lalu masuk ke kamar lagi, temukan antara kedua panci itu, insya Allah Bapak akan marah. Bukan hanya bangun Pak, marah. Ding. Kenapa? Karena ini nggak pernah off. Maka kenikmatan untuk mendapatkan ilmu itu cukup dengan ini saja Pak. Dan mohon maaf, saya termasuk pembicara yang tidak akan pernah mempermasalahkan audiens saya, jamaah saya. Maaf Pak, mohon maaf, ini bukan maksud apa-apa Ibu, tidur. Saya nggak akan pernah mempermasalahkan Pak. Panjenengan tidur waktu saya lagi ngomong, mau apapun, saya tetap nggak akan pernah mempermasalahkan. Kenapa? Saya hakul yakin telinga masih mendengar. Yang kedua, kemudahan untuk mendapatkan pengetahuan. Kita buktikan Al-Quran. Arti Al-Quran secara bahasa artinya bacaan. Pertanyaan saya sederhana, kalau ada kata bacaan yang lebih sering berinteraksi, penglihatan atau pendengaran? Penglihatan. Berarti seharusnya nih, kalau orang buta tidak bisa berinteraksi dengan Al-Quran, seharusnya. Tapi kenyataannya kok menarik, banyak orang buta bisa hafal Quran. Kira-kira melalui apa Pak? Pendengaran. Dan kita tahu Al-Quran ini bukan mukjizat visual, Al-Quran ini mukjizat audio. Coba kita lihat beberapa kisah sirah, beberapa hadis-hadis Rasulullah. Al-Walid bin Mughirah, ayahnya dari Khalid bin Walid, panglima perang itu. Kemudian lagi enak-enak mendengarkan bacaan Rasulullah, sambil agak sembunyi-sembunyi gitu mendengarkan dari bilik samping kediaman Rasulullah, ketemu sama Abu Jahal. Kenapa? Karena menikmati bacaan Rasulullah mulai malam sampai menjelang subuh, sampai berjanjian, besok kita nggak boleh di sini ya, sudah nggak boleh, bahaya ini. Nanti kalau kita menikmati bisa jadi kita berubah keyakinan. Iya, sepakat. Abu Jahal sama Al-Walid bin Mughirah nggak jadi. Besok lagi ketemu lagi Pak. Menikmati bacaan Rasulullah melalui penglihatan atau pendengaran? Pendengaran. Inilah uniknya mukjizat Rasulullah. Tidak hanya mukjizat visual, mukjizat auditori. Coba bayangkan dengan mukjizatnya para nabi-nabi sebelum Rasulullah. Visual Pak, semuanya. Mukjizat Nabi Musa visual, tampak. Apa itu? Tongkat berubah menjadi ular. Membawa tongkat, memukulkan di tepian laut, terbelah. Visual. Kemudian Nabi Ibrahim visual, dibakar enggak? Terbakar. Pertanyaannya, jika mukjizat para nabi terdahulu yang berbentuk visual, dan itu misalnya bisa dibawa saat ini Pak, kira-kira banyak yang ikut nggak Pak? Ya pasti banyak, karena kita ini umat yang gampang kaget. Itu Mbah Gufron itu ya, bahasa semut, bahasa malaikat maut, bahasa macam-macam, ada pengikutnya? Ada loh, bayangkan. Hadirin jamaah sekalian, Al-Quran ini audio. Maka ketika kita mendengar saja itu sudah memberikan perasaan yang wow. Siapa yang nggak kenal kisahnya Umar bin Khattab? Padahal hari H di waktu itu, sangat hatinya itu tertutup dengan dendam kepada Rasulullah SAW. Bahkan hari itu ingin membunuh Rasulullah. Tapi apa yang terjadi? Mampir dulu ke rumah adiknya. Kok ia mendengar adiknya membaca surat Toha? Lah kok ia kemudian tersentuh hanya dari sebuah bacaan. Maka hadirin jamaah sekalian, sangat aneh kalau Al-Quran artinya bacaan, tapi ada orang buta tapi bisa menghafal Quran. Tapi tahu nggak, ada yang lebih aneh lagi. Ada orang matanya sehat, nggak buta, lalu tiba-tiba nggak bisa baca Quran. Ayolah, mudah kok ketika kita mau terniat untuk bisa mendekati Al-Quran. Yang buta saja bisa hafal Quran, berarti kan yang sehat matanya juga termasuk penghafal Quran. Kayak panjenengan ini kan, Masya Allah ini
Jamaah Masjid Al Badar. Kok saya hakul yakin panjenengan semuanya ini penghafal Quran? Leres Bu? Nggih, panjenengan sudah hafal Quran kan Bu? Loh kok mboten tapi ya toh? Kan sudah husnudzon loh saya ini. Penghafal Quran itu kategorinya 3. Yang paling tinggi hafal Al-Quran 30 juz. Tapi kalau panjenengan kayaknya masih belum lah yang kategori pertama. Agak turunin dikit Pak. Kategori yang kedua, hafal Al-Quran juz 30. Ketokane ya jek gurung ketokane ya. Tapi insya Allah kategori yang ketiga, saya hakul yakin panjenengan hafal semua. Coba saya tes. Bapak Ibu, Al-Quran terdiri berapa juz? Oh, hafal berarti panjenengan. Nah, kategori ketiga, penghafal Quran, hafal Al-Quran terdiri 30 juz. Panjenengan hafal kan Pak? Al-Quran terdiri berapa tadi Pak? 30 juz. Berarti panjenengan hafal Al-Quran terdiri 30 juz. Itu penghafal kategori ketiga, paling rendah. Insya Allah sudah hafal panjenengan nggih. Bapak dan Ibu yang saya hormati, namun nggak cukup kita mendengar, naikkan level mendengar itu memahami pesannya, memahami pesan. Kesalahan kita dalam urusan hati saat kita mendengar sesuatu berita, kita ini hanya berhenti dari apa yang kita dengar, langsung kita simpulkan tanpa kita pahami pesannya. Kita ambil sebuah contoh yang sederhana, interaksi suami istri. Ada yang baru nikah Pak di sini Pak? Yang baru nikah 3 bulan gitu ada? Yang sudah nikah 3 anak ada? Beda nikah 3 bulan sama 3 anak itu agak beda Pak. Bapak-bapak masih ingat enggak? Dulu waktu baru-baru nikah, istri berucap kalimat ini, "Papa, gak lapar tah." Lagi enak boncengan panjenengan, tiba-tiba istri tanya, "Mas, gak lapar tah?" Maaf Pak, Bapak jawabnya apa waktu itu Pak? Enggak. Pertanyaan saya Bu, iku aslinya yang lapar siapa Bu? Si ibu. Cuma suami nggak paham Pak, karena yang ditanya dirinya. Maka suami mendengar kalimat itu tapi salah memahami pesannya. Bapak mendengar ibu berucap, "Pak, saiki jam 4 sore, aku masak, anak-anak ciduk sekolah." Maaf Pak, itu kalimat informasi atau kalimat instruksi Pak? Pesannya. Bu, kenapa Bu? Kan yang ngomong ibu tuh, "Pak, aku lagi masak, saiki jam 4, anak-anak udah sekolah." Itu kalimat informasi atau instruksi Bu? Instruksi nopo? Jemput anakmu Pak. Cuma si suami ini memahami ini kalimatnya informasi. Dilihat istrinya, iya bener, bojoku lagi masak. Ngelihat jam, iya jam 4, ketok itu kok dapur ini. Pantes kok omah sepi. Arek-arek cendu sekolah, lanjut mengerjakan tugas Bu. Insya Allah malam harinya rame apa sepi? Rame suami istri. Kalau ada seorang istri ngomong sama suaminya di mall, "Mas, sini toh Mas, sini. Tas iki api yo." Suami menangkap ini kalimatnya itu kalimat tanya atau kalimat instruksi Pak? Kita laki-laki. Kalau menurut ibu apa Bu? Instruksi. Apa Bu? Belikan. Tapi kita para suami akan komentar, "Loh yuk nek ngomong instruksi ya kalimatnya jelas. Mas, tukok no." Lah ini tadi kan nggak ada. Kan kalimatnya tas iki api yo. Suami menjawab yo. Jangan lagi. Inilah terkadang kita ini bermasalah dalam urusan hati kita. Ketika kita mendengar sesuatu, lalu kemudian kita langsung merespon. Efeknya apa? Bermasalah hati kita Pak. Maaf, saya bawa kepada anak-anak. Contoh, di Surabaya, suatu saat ada anak Bu melakukan, kalau bahasa istilahnya psikologi sekarang itu self harm, menyakiti dirinya sendiri Pak. Ketahuan sama ibunya Pak. Anak SMP kelas 1 Bu.
ibunya mengetahui langsung merespon, astagfirullahaladzim, nak lopo makon itu, awamu pingin maaf bunuh diri tak? Anaknya menjawab, enggak bu, enggak, oh enggak, ini loh buktinya awamu gini-gini. Terus diserang sama ibunya. Singkat cerita apa kata anaknya, kalau memang ibu bilang kayak gitu, ya sudah sekalian aku juga gitu. Kenapa? Ibunya selalu mengatakan kamu mau bunuh diri, kamu mau bunuh diri ya, kamu mau bunuh diri. Anaknya sudah jawab enggak, kamu mau bunuh diri, enggak, dan seterusnya. Akhirnya juga tanya anaknya, kalau memang ibu ngomong seperti itu, ya sekalian nanti saya skit seperti itu. Kenapa? Karena si ibu nggak memahami pesan dari ucapan. Dan sebagaimana kita lah, kita mendengar omongan dari tetangga, kita mendengar kalimat itu, tapi kita salah memahami pesannya. Contoh nih, mohon maaf, Heru memberitahu takmir Masjid Al-Badar. Panjenengan menangkap pesannya apa dari kalimat saya? Heru memberitahu takmir Masjid Al-Badar. Apa pesannya Pak? Ya, memberitahu itu apa? Memberi temennya tempe atau memberikan informasi? Nah ini kan masih bingung, masih ambigu, masih nggak jelas. Maka biasakan kita tabayun kalau kalimatnya itu kalimat yang membuat kita mungkin tidak nyaman secara hati. Jangan langsung kita simpulkan. Kita harus, maaf, penyakit kebanyakan kita saat ini, apalagi di media sosial dan sebagainya, self diagnose, gampang menyimpulkan. Sok-sok kita ini sudah paham banget. Saya buktikan, ibu-ibu lah, ada anak usia adik kecil-kecil itu, usia misalnya 4 tahun PAUD atau 5 tahun lah TK. Tiba-tiba anak ini mungkin habis nonton film Discovery Channel atau apa gitu ya, National Geographic gitu Pak, Ibu. Lalu anak ini nanya sama ibunya, Mama, aku ini asalnya dari mana? Ibu jawabnya apa Bu? Anak usia 5 tahun nanya gitu Bu, aku ini asalnya dari mana? Ibu jawabnya gimana Bu? Dari Allah. Bapak dari mana Pak? Jawabnya Pak, karena usia 5 tahun, 4 tahun, 5 tahun tiba-tiba nanya gitu. Tolonglah jangan dijawab macam-macam. Ibu biasanya jawabnya apa Bu? Ayo, ibu kan yang sering komunikasi sama anak, masih ingat gak dulu Bu? Kira-kira ibu jawabnya apa? Bu, Mama, aku ini asalnya dari mana sih? Ibu jawabnya apa? Dari perut ibumu nak. Anak 4 tahun, perut? Kayak apa aku sok melebu Bu? Ibu menjawab, dari pertemuan ayahmu sama ibumu. Apa itu Bu? Pernikahan. Apa itu pernikahan? Panjang urusan Pak jawabannya. Bu, yo jangan langsung dijawab. Apa itu? Tanyakan dulu ke anaknya ini, apa pesan dari kalimat aku ini asalnya dari mana? Lalu kemudian anaknya jawab, iya Ma, itu tadi lo di sekolah PAUDku ada teman baru namanya Andi, itu asalnya dari Jakarta. Lah kemudian Anton itu asalnya dari Sidoarjo. Lah aku ini loh Ma, asalnya dari mana? Berarti jawabannya apa Bu? Di Surabaya. Lo kok jauh-jauh ke perut? Allah Subhanahu wa ta'ala, dari bapak ibumu dan lain sebagainya. Kita ini mohon maaf, seringkali kesalahan kita dengan mendengar itu adalah mudah self diagnose, langsung menyimpulkan tanpa tahu konfirmasi. Hadirin jamaah sekalian, itu mendengar. Lalu setelahnya kita melihat. Saya tadi pembicara yang tidak mempermasalahkan jamaah saya tidur. Tapi mbok yo kalau mau dinaikkan Pak, level berikutnya setelah mendengar, melihat. Kenapa? Karena level melihat itu di atas pendengaran levelnya. Saya ulangi lagi, di atas pendengaran. Pengaruh melihat itu akan mengalahkan pendengaran. Makanya urutan yang kedua itu melihat, yang tertinggi nanti hati. Kita buktikan ya, kita buktikan. Pagi Pak, monggo izin yang punya tangan kanan angkat tangannya Bapak Ibu. Monggo. Yang punya tangan kanan tolong diangkat. Gerakkan tangannya Pak, terserah wis, pokoknya gerakkan lah wis. Pokoknya saya cek gak ngantuk itu. Gerakkan, pokoknya gerakkan. Oke? Sekarang ikuti instruksi saya.
gerakan telapak tangannya saja. Gerakan telapak tangannya saja. Hitungan ketiga berhenti. 1, 2, 3. Genggam. Keluarkan telunjuknya. Letakkan di apa? Unyang-unyang, ubun-ubun apa nih Pak? Temukan titik yang paling enak. Satu saja. Lalu kemudian pijet dengan kayak gaya teh celup, angkat turun, angkat turun, angkat turun gitu ya. Nah, yang turun kedua atau ketiga atau seterusnya itu lebih kenceng Bu, Bapak, lebih enak. Temukan satu titik saja, oke? Temukan. Aduh, enak Bu, serius. Ketemu Bu, alhamdulillah. Oke? Oke, tolong ikuti instruksi saya terus. Oke, setelah ini kemudian letakkan di dagu, Pak. Letakkan di dagu. Dagu, Bu, dagu. Dagu, Bu, dagu. Pak, dagu, Pak, dagu. Dagu. Letakkan di dagu, dagu. Letakkan di dagu, dagu. Telinganya panjenengan mendapatkan instruksi apa? Dagu. Loh, kenapa ditaruh di dahi? Melihat. Efek melihat itu lebih kuat dari mendengar. Apalagi ibu-ibu tadi itu, pinter deh. Dagu, dagu, dagu. Oh, dagu. Gaya-gaya mendakno jilbab. Efek melihat itu akan mengalahkan apa yang didengar. Nah, kenapa kalau khutbah Jumat itu kata-kata angsitu itu bukan hanya diam, Pak, tapi kita diminta memperhatikan. Coba melihat panjenengan yang khususnya bapak-bapak ini yang sholat Jumat, saya beritahukan Bu, apapun masalah bapak selama Sayyidul Ayyam hari Jumat, selama di masjid, apalagi saat khotib naik mimbar, apapun masalahnya, hidup tenang. Benar Pak? Apa yang terjadi Pak? Khotib naik mimbar? Kalimat angsitu bukan diam, tapi perhatikanlah. Berarti kalau perhatikan itu, maaf, mata melihat Jumat itu. Tapi terkadang kita melupakan. Apa itu? Melihat saja tidak cukup, tapi naikkan level memperhatikan. Kalau tadi mendengar tidak cukup, naikkan level mendengar itu memahami pesan apa yang didengar. Kalau melihat tidak cukup melihat, tapi naikkan level memperhatikan. Coba saya nanya Bapak Ibu, ini ada titik hitamnya enggak Pak? Ada titik hitamnya enggak? Enggak ada. Berarti Bapak langsung memperhatikan. Contoh berikutnya, ini menghadap kemana Pak? Samping apa depan? Ya, samping apa depan? Tolong memperhatikan itu, maksudnya adalah kita memahami dari berbagai sudut pandang, melihat dari berbagai sudut pandang. Contoh, saya buktikan singkat Pak. Kalimat ini benar apa salah? Tolong perhatikan. Kita ini biasanya maaf gegeran, hati kita tersakiti, hati kita itu kemudian terlukai. Itu hanya gara-gara sebenarnya kita saat melihat itu tidak sepenuhnya memperhatikan, karena sudut pandang kita hanya satu. Ini jangan dianggap serius, ini hanya intermezzo, tapi ada ilmunya. Kalimat ini benar apa salah? Kalimat ini benar apa salah? Kita sholat subuh tadi, lalu ada ucapan dari saya, Heru Kusuma Hadi, mengucapkan sholat subuh itu sunnah. Sholat subuh itu sunnah. Pertanyaan saya, kalimat saya ini benar apa salah Pak? Salah. Tapi maaf, saya komentari, kalimat saya ini benar. Akhirnya kan kita beda pendapat. Panjenengan menyalahkan statement saya mengatakan statement saya benar. Maka kita harus melihat sudut pandang yang mana dulu, kacamata mana yang digunakan. Akhirnya kita telusuri secara singkat. Sekali lagi, ini bukan serius, ini hanya humor, tapi ada ilmunya. Lalu kita perhatikan di titik mana kita yang gegeran. Dalam arti di sini berbeda sudut pandang. Nanti levelnya bisa jadi sampai gegeran, meskipun kita tidak berharap itu.
Apa itu? Sholat subuh nggak ada masalah, kita sepakat sholat subuh itu 2 rakaat dan lain sebagainya. Yang menjadi masalah adalah dikata sunnahnya. Ternyata setelah kita perhatikan dari dua sisi, saya sendiri tidak akan menyalahkan panjenengan karena saya paham panjenengan ketika mengartikan sunnah itu menurut kacamata fikih. Kenapa? Sunnah, definisi sunnah menurut kacamata fikih itu adalah dilakukan dapat pahala, tidak dilakukan maka namanya sholat subuh. Kalau pakai kacamata fikih seharusnya wajib. Tapi izin saya beritahukan, menurut kacamata yang saya maksud dengan sholat subuh itu sunnah, itu bukan kacamata fikih, kacamata ilmu hadis. Ketika mendefinisikan sunnah, apa Pak? Segala sesuatu yang diucapkan. Sunnah itu apa? Hadis itu apa? Segala sesuatu yang diucapkan atau mudahnya yang dilakukan oleh Rasul. Pertanyaan saya, Rasulullah sholat subuh apa enggak Pak? Yang dilakukan Rasulullah namanya sunnah. Berarti sholat subuh sunnah secara kacamata hadis. Mudeng apa mboten? Maka di titik inilah terkadang kita nggak melihat dari sudut pandang yang berbeda. Contoh saya ini, mohon maaf, saya ini kan diserang sama semua pihak Pak. Ketika saya berdakwah ke teman-teman LGBT, saya diserang oleh teman-teman LGBT sampai diancam dibunuh. Saya diserang sama anak-anak G. Kenapa? Karena saya menghijrahkan pasangannya. Akhirnya mereka pisah Pak. Dan cinta mereka ini kan cinta yang sudah nggak masuk akal. Maka perbuatan-perbuatan mereka juga nggak masuk akal. Kapan hari, ya sudah agak lama lah, beberapa 6 bulan yang lalu saya sama istri lagi nonton berita gitu di televisi, tertulis 9 laki-laki mengkeroyok 1 perempuan. Langsung otomatis saya bilang sama istri saya, Pak, Bun, ini pasti urusannya G. Ternyata benar Pak, si istri ini punya suami, suaminya punya pasangan lain G. Lalu si istri ini memergoki suaminya sama pasangan G-nya, didatengin ke tongkrongannya yang G tadi. Marahlah si G ini, langsung dikeroyok. Bayangkan Pak, 9 laki-laki mengkeroyok perempuan, 1 perempuan, ini kan gak masuk akal. Karena cinta mereka sudah gak masuk akal. Itu yang pertama. Saya diserang dan saya beritahukan Bapak Ibu, hati-hati dengan program-program mereka Pak. Sabtu pekan yang lalu, anak saya yang salah satu anak saya yang usia yang di jenjang SD, saya beritahukan, Mas, coba perhatikan di belakangnya ayah, yang cowok duduk sendirian. Kenapa ya? Itu G nak. Masuk toh ya? Iya. Coba nanti perhatikan. 1, nanti pasti akan ada pasangannya yang datang. Yang kedua, nanti duduknya pasti dempetan, cowok sama cowok ini, nggak ada yang berhadapan gini. Loh emang kenapa? G itu kalau di mall itu pasti nggak mungkin sendirian. Yang kedua, nanti mereka duduknya pasti berdempetan, bukan berhadapan kayak kita kayak gini. Dan seterusnya lah, saya menunjukkan beberapa indikator-indikator ke anak saya. Tiba-tiba anak saya menunjukkan ke saya foto, kan dia di belakang saya Pak, saya nggak ngeliat dia. Tiba-tiba anak saya yang menghadap ke saya melihat ke dia, difoto, lalu tunjukkan ke saya. Ya bener ya, G. Emang kenapa nak? Ini loh, dilihatkan ada cowok yang lain duduknya itu memempet dan rambutnya sudah warna-warni dan lain sebagainya. Maksud saya sudah mengenalkan fenomena itu ke anak saya karena salah satu program mereka anak-anak dan maaf bapak-bapak kayak gini, bapak-bapak yang gagah-gagah, yang baik-baik ini, yang soleh-soleh ini, panjang bisa jadi target mereka Pak. Nah maksud saya mendakwahi teman-teman G, enggak L, enggak B, enggak T. Kenapa? Saya jijik kalau sama yang mereka itu. Dan menariknya acara mereka, program mereka itu berhasil Bapak Ibu di anak-anak kita. Apa itu? Tahun 90-an. Ini program mereka. Tahun 90-an. Kita kalau melihat laki-laki yang kayak perempuan, tampilannya kayak perempuan, apa yang ada di benak kita Pak? Jijik. Zaman sekarang Pak, lihat di TikTok, lihat di Instagram, kalau ada laki-laki tampilannya kayak perempuan, anak kita tertawa.
Karena lucu. Dan mereka sudah berhasil di titik itu. Anak kita nggak akan pernah jijik lagi dengan perilaku-perilaku mereka. Kenapa? Lucu. Kalau lucu itu menyenangkan, membahagiakan. Sehingga kalau ada yang seperti itu, bahagia nantinya. Dan coba lihat, perhatikan, anak kita pasti lucu melihat mereka yang tampilannya seperti itu. Maka saya katakan berhasil program mereka mempengaruhi mindset kita. Nah, menariknya, apa yang saya lakukan ini menurut beberapa pendapat para asatid, itu saya juga kena serang, Pak. Ustaz, itu kaum yang dilaknat, nggak usah ditemanin, nggak usah dideketin. Ustaz nanti akan kena ini. Wah, Ustaz ini malah mempro sama yang gay, macam-macam, Pak. Jadi satu sisi dari sini saya kena serang, dari sini juga kena serang saya. Maka saya sangat memahami pendapat beliau itu benar, yang gay juga pada sisi pendapat mereka itu benar. Maka izin saya beritahukan, hadirin jamaah sekalian, kenapa saya mendakwahi teman-teman itu? Karena satu, mereka tetap umatnya Rasulullah SAW yang punya hak untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan. Yang kedua, saya tidak berteman dengan mereka, namun saya mendakwahi mereka. Tapi namanya mendakwahi harus diawali apa, Pak? Pertemanan. Soalnya kalau ujuk-ujuk, maaf, coba panjenengan secara logika saja. Ada kumpulan anak-anak pakai tato, Pak. Pakai tato. Tiba-tiba ujuk-ujuk saya langsung datang ke sana, langsung mengucapkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tato haram, rokok jahanam sampai mas. Mohon maaf, kira-kira apa yang terjadi pada diri saya, Pak? Habis saya, Pak. Maka mau nggak mau saya itu berteman, tapi bukan untuk berteman. Saya tidak pro dengan perilaku mereka. Tapi memang itulah salah satu style dakwahnya, tertarik lalu menarik. Cuma kembali lagi, kalau kita membuka sudut pandang yang lain, mungkin kita akan bisa menemukan. Itulah kenapa kata-kata tadi saya katakan, melihat itu jangan cukup dengan memperhatikan, bukalah dengan sudut pandang yang berbeda. Suami sama istri sudut pandangnya pasti akan berbeda karena sudah bawaannya dari situ. Ibu-ibu itu lebih suka diperhatikan, bapak-bapak dilayani. Tolong sudut pandangnya jangan disamakan. Apa itu? Ibu-ibu karena ingin diperhatikan. Oh, aku kan senang diperhatikan. Oh, berarti suamiku juga senang diperhatikan. Maka nanti aku perhatikan suamiku karena aku suka diperhatikan. Ya nggak bisa, Bu. Bapak-bapak kalau diperhatikan sama istri, nyaman apa tidak, Pak? Bapak pulang, assalamualaikum Bu, aku pulang. Sisi meneng, Pak, seneng, meneng. Saya tak terlalu. Parfum apa iki, Pak? Kok mambune seje iki Bapak iki? Toko ndi, Pak? Toko masjid. Kok sampai jamnya ini? Jangan-jangan Bapak toko bioskop iki ya? Mari toko masjid nang bioskop. Delok film apa, Bu? Yang lagi rame, Bu? Bu? Nggak tahu. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah Al-Badar nggak paham dengan hal seperti itu ya. Ipar adalah, lo kok tahu juga itu? Ipar adalah maut. Sama halnya bapak lebih suka dilayani. Lalu bapak bilang dalam hati, oh berarti istriku juga suka dilayani. Bapak melayani istri. Ibu pulang pengajian, bapak layani. Bapak siapkan teh kotak, teh celup, teh susu, kopi, air putih. Lalu bapak nawari ibu, istriku datang, masya Allah Bu, ini loh Bu, wis tak siap no teh kotak, teh celup, teh ini. Mohon maaf Bu, ibu tenang nggak Bu? Tenang? Napa batin? Batin? Ono opo iki? Jarang-jarang ini, ono karepe iki dan lain sebagainya. Mungkin pasti akan tidak muncul langsung ketenangan, pasti muncul sebuah batin itu tadi. Ibu kalau melihat suami ini pendiam, wajahnya datar, itu biarkan. Sudut pandang ibu harus pakai sudut pandang suami. Pak, Bapak orangnya ekspresif apa datar, Pak? Wajahnya para laki-laki datar, ibu-ibu ekspresif. Ibu-ibu ini 2 detik bisa berubah 5 kali wajah, Pak. Sehingga pada titik ini tolonglah sudut pandangnya itu dilihat masing-masing. Ibu kalau melihat bapak pulang kerja, Pak ket wingi kok yang wajah bapak kok yang ngono gak enak didelok. Padahal yang namanya wajah bapak dari dulu tuh ya flat, datar. Mau bapak bahagia, mau bapak itu punya masalah, datar.
Tapi kalau ibu kan ekspresif. Masya Allah Pak, aduh. Itu ibu-ibu, tolong jangan dituker. Bu, bapak itu flat itu bukan nggak enak dilihat, itu coolnya bapak. Cool, tahu Pak cool Pak? Wibawanya laki-laki. Kalau bapak berubah ngikutin gayanya ibu yang ekspresif, yang wajahnya gampang berubah-ubah, wih, gila Pak. Bapak pulang kantor langsung assalamualaikum istriku, bapak pulang, itu gila Pak. Sama halnya ibu juga jangan sama-sama ngikut bapak dengan wajah datar. Kalau ibu itu wajahnya datar, masih ingat nggak Pak film Susana? Wajahnya Susana datar atau ekspresif Bu? Datar. Nanti bapak nanya, Bu, ada makanan apa? Ibu menjawab dengan nada datar, mau apa? Ono opo? Tahu apa tempe? Itu namanya horor. Maka sudut pandangnya tolong dilihat masing-masing supaya kita bisa menemukan. Untuk apa hadirin jamaah sekalian? Agar kita bisa mendapatkan sebuah nilai yang benar. Baru ditutup urutan yang ketiga apa Bapak Ibu? Hati. Jadi saya katakan mendengar, melihat itu adalah informasi, pengetahuan. Tapi kalau hati ini akhlak. Masih ingat ucapan Rasulullah? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak. Dengan wasilah apa? Sunnah Rasulullah, hadis Rasulullah, Al-Quran. Ini adalah pengetahuan, pemahaman, tapi nanti produknya harus akhlak. Kenapa? Karena kalau hati ini menolak, hati ini sudah sakit, apapun yang kita dengar benar, apapun yang kita lihat itu benar. Tapi kalau hati ini sudah dari awal bermasalah, pasti akan tertolak kebenaran itu. Contoh, di tangan kiri saya ada sesuatu yang berharga, benda. Percaya apa tidak Pak? Di tangan kiri, di genggaman tangan saya ini ada sesuatu yang berharga, namanya besi misalnya, besi. Percaya apa tidak Pak? Tidak percaya kan ya? Tapi kalau saya bisa menunjukkan dan bisa memperdengarkan, panjenengan percaya apa tidak? Kalau saya bisa memperdengarkan dan menunjukkan secara penglihatan, percaya apa tidak? Percaya. Di tangan kiri saya, genggaman tangan kiri saya ada sesuatu yang berharga namanya besi. Saya tunjukkan. Ada barang Bu, ini dari besi dan ini berharga karena ini dulu cincin pernikahan saya. Dan saya cuma punya satu Pak, soalnya kalau dua, nah itu bahaya bagi keutuhan saya pribadi. Pertanyaan saya, ketika saya sudah bisa menunjukkan ini, Bapak Ibu yang nggak percaya, kira-kira masih percaya apa tidak Pak? Ketika saya menunjukkan ini, panjenengan yang tadi tidak percaya, apakah masih tetap tidak percaya atau percaya Pak? Percaya. Pertanyaan saya tutup di sini. Tapi kalau ada saja orang yang tetap tidak percaya, padahal sudah ditunjukkan, sudah diperdengarkan, tapi tetap nggak percaya, kira-kira apa masalahnya Pak? Hatinya. Umatnya Nabi Sholih minta pembuktian kalau Nabi Sholih itu benar. Apa yang dilakukan? Aku minta unta ya Sholih, betina, warna kuning keluar dari batu. Kalau kamu bisa menunjukkan, aku akan mengimani kamu wahai Sholih. Ditunjukkan dengan izin Allah. Umatnya yang masih ingkar saat itu, kok iya-iyonya masih ada yang nggak mau mengakui. Ketika unta itu keluar, hadhihi naqatullahu lakum ayah. Ada yang beriman langsung saat itu karena mendapatkan pembuktian, tapi ada juga yang menolak pembuktian itu. Kira-kira orang yang menolak ini yang sakit adalah hatinya. Wa qala alladzina istakbaru inna billadzi amantum bihi kafirun. Terhadap apapun yang kamu diutus Sholih, aku ini nggak mau mengimaninya, aku mengingkarinya. Maka kenapa Rasulullah mengatakan dalam hadisnya yang populer kita dengar, sesungguhnya di dalam tubuh kita itu ada segumpal daging yang itu kalau baik, baik semuanya. Tapi kalau itu buruk, buruk semuanya. Ala wahya qalb, itulah hati. Maka hadirin jamaah sekalian, saya tutup dengan satu closing statement.
pendengaran dan penglihatan itu adalah ilmu, hati itu adalah akhlak. Dan kesempurnaan Islam selalu menyempurnakan antara ilmu dan akhlak. Kita perlu pengetahuan dengan mendengar dan dengan melihat, membaca dan sebagainya, tapi kita juga harus memiliki akhlak. Ingat, kalau berbicara ilmu, niscaya pasti akan ada perbedaan pendapat. Namanya ilmu, pengetahuan, pemahaman. Tapi tolong yang berbeda ini diikat oleh akhlak, karena sungguh kesempurnaan Islam akan hadir saat ilmu terikat oleh akhlak. Akhlak juga diikat oleh ilmu. Dua-duanya saling mengikat. Tolong ilmu jangan dipisahkan dari akhlak, akhlak jangan dipisahkan dari ilmu. Mengapa? Sebagai penutup, Bapak dan Ibu, Bapak kalau berbicara hanya ilmu, sholat subuh Pak, atau sholat duhur nanti, tolong lepas bajunya Pak. Kalau kita hanya berbicara ilmu, ilmu itu berarti berbicara sah atau tidak sah. Pertanyaan saya, sholat panjenengan sah atau tidak Pak? Nggak pakai baju, tapi menutup pusar kok, dinaikkan sarungnya, celananya kayak celana jojon itu loh Pak. Ya, kira-kira sholatnya sah atau boten Pak? Sah. Tapi kenapa nggak ada yang mempraktekkan? Karena akhlaknya yang nggak ada, mau menghadap Allah Subhanahu Wa Taala kayak gitu tampilannya. Tapi sama halnya Bu, namanya ilmu harus ada akhlak, akhlak juga harus ada ilmunya. Bu, senyuman itu akhlak napa mboten? Senyuman akhlak. Pertanyaan saya, Bapak-bapak tolong jawab. Kalau senyuman itu akhlak, berarti kan harus berkah ya Pak ya? Ya Pak ya? Kalau akhlak itu kan menghasilkan berkah, benar? Benar. Tolong dijawab Pak. Ini penutup. Pak, senyumannya PSK penuh berkah atau musibah Pak? Ibu diam dulu, saya mau nanya bapak-bapak ini ya. Ibu-ibu tadi sepakat senyuman adalah berkah. Sekarang saya nanya bapak-bapak, para laki-laki, senyumannya PSK kepada bapak-bapak itu penuh berkah atau musibah? Ibu jangan jawab, nanti saya tanyakan ke ibu kok. Berkah apa musibah Pak? Ayo. Wis, nggak usah itulah. Senyumannya ipar, berkah atau musibah? Dijawab bukan berkah, bukan musibah Ustaz, maut katanya gitu ya. Pertanyaan saya Bu, kalau menurut ibu tadi kan sepakat senyuman adalah akhlak, berarti kan kalau akhlak itu harus berkah. Tapi kalau senyumannya PSK ke suaminya ibu, berkah atau musibah? Musibah. Kenapa? Senyuman memang akhlak, tapi ingat akhlak harus diikat oleh ilmu, dan senyuman PSK itu bukanlah akhlak karena ilmunya salah, menyalahi ilmu. Itulah sebuah kenikmatan, sebuah ilmu dan akhlak. Dengan itu kesempurnaan dalam Islam begitu ternikmati. Ini yang dapat kami sampaikan. Pesan kami Bapak dan Ibu sekalian, nikmatilah karunia Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Semoga dengan itu pemahaman kita tentang Islam semakin mendalam, dan dengan itu memunculkan akhlak-akhlak kebaikan dalam kita berinteraksi dalam kehidupan dunia ini. Insya Allah dengan itu sebuah kenikmatan yaumul akhir, nanti kita berada di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup dengan sebuah doa singkat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'mahu wa ikafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu idha radita, wa lakal hamdu ba'da ridha. Ya Allah, kami bersyukur, kami bertahmid, memuji Engkau atas segala karunia nikmat-Mu ya Allah, terhadap apapun yang telah Engkau takdirkan, terhadap apapun yang telah Engkau berikan kepada kami ya Allah. Jadikanlah pertemuan kami ini majlis yang penuh dengan lapis-lapis keberkahan-Mu. Allahumma ja'al jam'ana hadzal jam'an marhumah wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'sumah. Allahumma ya Allah, alif baina qulubina bi ni'matil iman wa bi ni'matil islam wa bi ni'matil ukhuwah islamiyah. Allahumma antal wahhab, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Allahumma antal wahhab, Engkau lah yang maha pemberi karunia ya Allah. Karuniakanlah kepada kami, kepada pasangan kami, kepada putra-putri kami, kepada keluarga besar kami, kepada sahabat-sahabat kami ya Allah. Jadikanlah mereka semuanya min ahlil iman wa min ahli tuqa
wa min ahlil Qur'an, wa min ahlil ilm, wa min ahlis salat, wa min ahlis siha wal afiyah, wa min ahlil birri walidaini, wa min ahli akhlaqil karimah, wa la tajal wayahum ya Allah min ahli syarri wad dhair. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khalqil mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bil hurmati da'wahum fiha subhanakallah wa tahiyyatuhum fiha assalam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.